الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat dan kebaikannya kepada kita niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala kenikmatan yang kita peroleh, ini salah satu nikmat yang perlu disyukuri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabika ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga segala kebaikanmu senantiasa kau curahkan untuk hamba utusanmu, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan untuk keluarga beliau serta para sahabat beliau, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Faruq, Uthman bin Affan bin Nurayn, Ali bin Abi Thalib Al-Sibtain, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang telah berjuang demi tegaknya agama Allah ini, serta untuk orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan beliau. Amma ba'd, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Jalla Jalaluh. Manusia boleh berucap, manusia boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan, tapi tetap yang paling benar adalah perkataan Allah, kalamullah Jalla Jalaluh. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dalam menempuh kehidupan ini banyak sekali kita mendapatkan petunjuk di jalan, tapi tetap petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang meniti petunjuk beliau, kelak jalan yang dia lalui akan mengantarkannya kepada surga. Dan sebaliknya mereka yang berpaling dari petunjuk beliau, mereka yang memilih petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kelak langkahnya akan berakhir di pintu Jahannam wa bi'sal masir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, gak pantas saya isi ceramah di situ, karena ada Ustaz saya, Ustaz Agus, Ustaz Basori. Makanya dulu disebutkan idza hadara al-ma' batala tayammum. Kalau ada air itu batal saya. Makanya saya benar-benar grogi ya di sini. Tapi saya senang karena beliau dari sini juga. Kalau muridnya salah tinggal diluruskan. Ma'asyiral muslimin, tidak ada sebaiknya saya sampaikan, karena saya rasa apa yang telah disampaikan di Masjid Agung ini, semoga Allah yuksir barakatah, semoga Allah memperbanyak berkahnya, menjadikannya salah satu dari benteng umat Islam yang berkata. Saya ingat dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Ummu Salamah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau masuk waktu pagi hari, beliau itu berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, Nabi kita memohon
Nabi kita bermunajat meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam segala urusannya. Sampai beliau memulai harinya pun ingin memohon kepada Allah. Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Apa doa beliau? Beliau mengatakan yang insya Allah semua dari kita hafal. Apa yang doa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu wallahu a'lam itu nisbul ilm ya, separuh. Apa doa Nabi Muhammad? Antum baca tiap hari, antum baca, saya yakin antum baca. Cuma mungkin hadisnya mungkin tidak terhafalkan, tapi doanya antum semua hafal. Siapa yang akan? Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa rizqan thayyiban. Dan yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Hafal semuanya kan? Hafal. Hadis ini hadis Ummi Salamah. Dan itu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW pada setiap hari. Beliau memohon yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama beliau mohon kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, beliau bertawassul dengan asma Allah yang agung. Allahumma, sesungguhnya beliau tekankan bahwasanya beliau dalam posisi memohon kepada Allah. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Setelah ilmu beliau minta warizqan thayyiban, beliau minta rezeki yang baik, rezeki yang halal. Yang ketiga yang beliau minta adalah amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Tiga hal ini menentukan buat kita alur yang akan kita jalani pada hari ini. Yang kita butuhkan pada hari ini tiga hal. Kita butuh ilmu yang bermanfaat. Ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang tidak bermanfaat dan ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang kita mohon kepada Allah, yang Nabi mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itu kita semua tahu bahwasanya al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu adalah awal segalanya. Sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, maka awal dari segalanya adalah harus punya ilmu. Semua. Seorang yang mau naik motor, dia butuh ilmu. Di mana starternya sehingga dia bisa menyetarkan, di mana untuk lampu ratingnya, di mana lampunya, harus ada ilmu. Tatkala dalam jalan pun dia harus mengetahui rambu-rambunya. Maka sebelum melakukan segalanya, yang Rasul minta adalah ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya kita kenal Sahih Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Dan Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmu yang paling bermanfaat tentunya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada orang yang belajar ilmu agama yang tambah jauh dari Allah Jalla Jalaluhu. Seperti kita lihat orang-orang yang ikut aliran-aliran yang nyeleneh. Dia belajar ilmu agama, jadi ustadz dalam bidang agama, tapi dia semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena ilmu yang dia pelajari ternyata tidak bermanfaat. Maka ilmu yang paling bermanfaat adalah yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tentunya ilmu syariat yang paling tinggi. Kemudian ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Karena perlu digaris bawahi, nggak semua harus jadi ustaz. Apa semua harus jadi ustaz? Iya. Apa surga itu punyanya ustaz? Enggak. Karena sebagian orang berpikir tatkala dia belajar ilmu agama dia harus jadi ustaz. Kemudian dia meninggalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Wah,
surga? Enggak, itu surga itu alhamdulillah. Itu surga itu banyak. Ada yang buat orang-orang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli-ahli lainnya. Maka ingat, kita minta ilmu yang bermanfaat, tetap ilmu agama itu yang paling kita butuhkan. Dan kita semuanya memiliki kewajiban untuk belajar ilmu agama. Tapi semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Enggak semuanya harus jadi ustaz, tapi semuanya harus menuntut ilmu agama, harus semua. Tapi tidak semuanya harus mencapai level ustaz. Enggak harus. Tatkala seorang dokter, ya dia harus tahu bagaimana menjadi dokter yang muslim. Ilmu-ilmu dokter yang dalam Islam yang boleh, yang nggak boleh itu mana. Seorang pedagang, dia wajib belajar bagaimana ilmu berdagang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal-hal yang dilarang, ada bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan, ada bentuk piutang yang diperbolehkan, ada yang nggak boleh, umpamanya ada barang-barang yang tidak boleh dijual. Maka semuanya harus belajar, tapi tidak semuanya harus jadi ustaz. Rasulullah memohon ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga sebagai patokan bagi kita, maksudnya hari ini kita harus punya ilmu baru. Kita harus punya satu ilmu yang kita kaji, imma dengan menghadiri pengajian, ya. Imma dengan membaca kitab, imma dengan membaca Al-Quran Al-Karim, yang itu adalah umur kita, ya. 4 ilmu semuanya adalah Al-Quran Al-Karim. Di situ Allah SWT jelaskan segala ilmu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya di muka bumi. Kalau orang habis baca doa ini terus tidur, di subuh dia baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, kemudian dia tidur. Kira-kira dapat enggak? Dapat mimpi dia. Kalau mimpi bagus, alhamdulillah. Jelek. Ya, yang pertama Rasul minta ilmu, tapi tetap butuh usaha. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari. Bukan hanya seorang berdoa di masjid memohon kepada Allah agar diberi ilmu, tapi dia tidak berusaha, tidak. Memang seorang yang berusaha dan menuntut ilmu, Allah akan mengajarinya ilmu-ilmu yang mungkin dia tidak kenal sebelumnya. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukum. Kau bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Yang kedua yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rizqan thayyiban. Kita hidup di dunia, kita tidak hidup di akhirat. Yang namanya orang hidup di dunia itu butuh ongkos. Iya, kita butuh makan. Yang punya istri, yang punya anak, dia wajib untuk memberi makan kepada mereka. Ada orang-orang yang Masya Allah, yang tawakalnya begitu tawakal, dia duduk di masjid, baca doa itu aja nggak mau kerja, dikasih makan. Siapa ngasih makan? Tetangganya, siap. Kata dia, itu nggak kerja, dia pulang ke rumahnya, alhamdulillah, lihat, aku berdoa aja, dia ngasih makan kalian. Ya nggak seperti itu lah, dan orang kalau meminta rezeki, thayyiban, maka dia harus berusaha. Dia memohon kepada Allah. Karena memang tetap la haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang dari pagi keluar dari rumah sampai sore dia sampai ke rumahnya, dia tidak membawa sepeser. Ada orang-orang yang makan sehari tidak makan. Tapi ada sebagian mereka yang sudah tahu hidupnya susah tapi tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmunya nggak punya. Maka kita kasihan dengan orang-orang yang hidupnya sudah susah di dunia, kemudian tambah susah di akhirat. Karena yang pertama dari awal segalanya ilmu dia tidak memiliki. Maka di sini kewajiban kita untuk ya mengajarkan kepada pedagang-pedagang. Saya tadi lewat pasar dari masjid Al-Bun Salim, itu Masya Allah lebih ramai dari masjid kita. Makmur. Ramai banget. Mudah-mudahan mereka sholat subuh ya. Amin. Tapi sekali-kali kita berangkat ke sana lah. Yang ada di sini, ada di pasar. Orang-orang itu supaya ingat dengan sholat subuh. Karena terus terang kasihan. Dan salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah
dia itu memiliki rahmat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan ya sudahlah biar mereka nggak mau dengan akhirat ya biar. Ya, kita harus sampai. Karena mereka orang nggak ngerti. Seperti tadi kita katakan orang cari rezeki yang tidak halal karena dia tidak punya ilmu. Dan kita memohon kepada Allah ilmu dulu, kemudian kita minta rezeki yang halal. Warizqallah. Dan ini juga sebagai tanda bahwasanya ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak thayyib. Ada rezeki yang thayyib dan ada rezeki yang tidak thayyib. Masya Allah. Sebagian di antara kita ini ada yang khusyuk mendengar ceramah sambil tertidur-tidur. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, saya nggak lama-lama, Apalagi bisa melanjutkan tidurnya, insya Allah. Tidak boleh mengganggu. Cari rezeki yang thayyib. Cari rezeki yang thayyib. Dan seseorang kadang-kala karena berusaha untuk mencari rezeki, dia sampai lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada lagi yang namanya halal dan haram. Katanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan banyak di antara orang-orang sekarang yang kalau ditanya yang halal itu yang mana, kata mereka al-halal ma halla bil yad. Halal itu yang jatuh ke tangan kita itu yang halal. Kalau masih di tangannya orang ya masih haram. Karena dia tahu bahwa cara-cara dia mendapatkan rezeki itu adalah haram. Maka kita memohon kepada Allah SWT rizqan thayyiban. Karena dengan rezeki yang thayyib itu akan mengantarkan kita kepada amalan mutaqabbal juga, amal yang diterima. Dan kita tahu juga salah satu penghalang doa tidak dikabulkannya doa adalah rezeki yang haram. Maka kita minta kepada Allah agar permohonan kita ilmu yang bermanfaat ini dikabulkan dengan kita memohon rezeki yang thayyib, sehingga doa dan permohonan kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amalan mutaqabbalah. Subhanallah. Kita minta amal yang diterima. Karena apa gunanya ilmu? Apa gunanya ilmu kalau tidak kita amalkan? Ada orang-orang yang Masya Allah, kalau berbicara ilmu bagikan lautan yang tak bertepian. Dan itu banyak di antara kita yang mengaku ahlus sunnah. Sampai saya malu kadang-kadang. Sampai beberapa teman dari organisasi atau dari ormas lain yang mengatakan, Ustaz, kita ini Ustaz gak banyak dalilnya Ustaz, kan banyak amal kita. Masya Allah. Ya memang sebagian seperti itu. Kalau kalian tanya dalilnya gak tahu dia. Bahkan doi sahih gak tahu, yang penting kita amalkan Ustaz. Kita yang banyak dalilnya amalnya kadang-kadang sedikit. Dan itu bermasalah. Rasul meminta ilmu, rizki dan amal. Karena perlu kita amalkan. Jangan ustaz dalilnya sudah 1000, yang jamalkan baru 15. Dan ilmu itu menuntut kita. Hadafal ilmu bil amal. Fa in istajaba atau fa in ajaba ila ta'ala. Ilmu itu memanggil agar kita beramal. Ayo amalkan aku. Kau ada apa belajar di pondok ini kau nggak mau amal? Kalau nggak diamalkan, ilmu itu akan pergi dari kita. Baik ilmu itu mungkin ada di otak kita, tapi berkah tidak ada sama sekali. Tidak berberkah. Kita dakwah nggak didengarkan orang. Ya kita ngomong sana ngomong sini, ngasih tahu orang tua kita. Karena kita kadang-kadang nggak mengamalkan itu. Makanya salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah, ketika dia selesai ngaji, dia pulang menjadi orang tambah baik. Jadi tambah baik. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, kebaktiannya lebih dari yang sebelum. Banyak dari orang tua ini tidak suka dengan anak-anaknya yang ngaji, yang belajar ilmu agama, karena tatkala dia pulang, dia sotau. Dia tidak lagi berbakti. Dia bahkan orang tuanya mungkin lihat ibunya mungkin tidak pakai kerudung, bubuk berpun rokok. Bapaknya kainnya masih panjang menutup mata kakinya, Pak, masuk neraka. Emangnya jualan neraka? Itu kadang-kadang menyebabkan orang tua tidak terima. Dia mengatakan, anak kau ini belajar aliran sesat.
capek. Dan itu terjadi. Tapi kalau anak ini pulang lebih baik, dia lebih berbakti, lebih menghormati, lebih menghargai kepada tetangganya, insya Allah nggak ada konflik. Karena itu masya Allah, sejak dia ngaji dia lebih baik sekali. Apa saja perintah orang tuanya dia. Tatkala ada dua perintah, satu perintah ibunya dan satu panggilan ustadznya untuk menghadiri kajian, dia mendahulukan mana? Perintah ibunya. Dia tinggalkan semuanya. Karena dia tahu setelah dia belajar bahwasanya orang yang pantas dan paling berhak mendapat penghormatan dia adalah ibunya. Ibunya. Maka ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an. Ilmu kita akan bermanfaat. Gak cuma cekat atau lengket di otak kita, tidak kita berharap. Kita minta rezeki yang thayyib. Gak banyak kadang-kala, tapi karena thayyib itu berkah. Saya ingat dengan manajer Hotel Hilton di Mekah, namanya Ibrahim Al-Fatih. 2 tahun yang lalu saya jumpa dia di kantornya. Dia cerita, Ustaz, anak sekolah di Amerika. Ketika lulus pulang ke Saudi di Mekah, anak kerja di bank. Kerja di bank dengan gaji 12.000 rial atau nggak salah dia ngomong seperti itu. Akhirnya suatu hari setelah berjalan beberapa bulan, kata dia, Umi Anan ngundang kakaknya, ngundang adiknya untuk makan bersama. Lagi ngobrol-ngobrol mau makan itu ditanya sama pamannya, Ibrahim, kayaknya kok kerja di mana Ibrahim? Yang mau di bank, kata dia. Dengan bangganya si Ibrahim, katanya di bank ada kerja lagi. Akhirnya ketika acara makan, gak makan. Ayami pun enggak, anu sudah kenyang, kata dia. Akhirnya sama Ibrahim dipanggil uminya. Mi, ini kalau gak mau makan. Datang uminya Ibrahim. Nanti kenapa gak mau makan? Kamu gak anaknya mungkin apa yang tidak mau makan tadi? Ya anaknya itu kerja di bank soalnya. Anak termasuk makan riba. Katanya paman. Akhirnya si Umi ngomong kepada Ibrahim, besok kau keluar dari bank. Besok kau keluar dari bank. Katanya Ibrahim, anak sebenarnya gak tahu hal-hal waktu itu. Cuma karena Umi anak nyuruh anak keluar. Jadi bukan karena apa ya, kepuasan dia bahwasanya bank itu adalah riba apa enggak dia kata. Tapi anak-anak taat sama Umi. Anak lakukan. Ya sudah. Akhirnya anak melamar ke sana, melamar ke sini sampai dapat pekerjaan jadi resepsionis di Hotel Hilton. Gaji anak 4.000. Awal gajinya 12.000 itu kira-kira 30 juta gaji dia. Kemudian turun gajinya jadi 4.000. Subhanallah, ternyata 4.000 itu lebih banyak dari 12.000. Ketika gajinya 12.000, akhir bulan mesti habis. Yang mobil rusak, yang Umi sakit, yang ini urusan banyak sekali. Tatkala gaji anak 4.000, akhir bulan bisa nyambung, mana kata. Ini namanya berkah dari Allah SWT. Mungkin jumlah nominalnya lebih sedikit, tapi kalau thayyib, Allah dibarik fihi. Kembali kita minta rezeki yang thayyib berapa SWT, kita lihat ya, kita punya rezeki yang sudah kita kerjakan sekarang. Thayyib enggak kira-kira. Karena ilmu tadi itu nggak kita amalkan, karena terakhir yang kita minta adalah amalan mutaqabbala, ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Agus Hasan Basari. Waktu dan tempat kami berikan kepada beliau. Ya Allah.